happy investor, balik lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini kita akan bahas salah satu emiten yang akan melantai di bursa, yaitu PT Wahana Inti Makmur Tbk atau dengan ticker NASI. Oke, sekilas perusahaannya, perusahaan ini bergerak di bidang produsen dan pemasok beras. Perusahaan ini juga memiliki sistem pertanian plasma ya, yaitu hasil kerjasama antara para petani plasma untuk menghasilkan beras berkualitas. Pabriknya ini berada di Dusun Cikalong 3 di Desa Cikalong Sari, Kecamatan Jatisari. Untuk pelanggan dan mitra bisnis perusahaan ini cukup terkemuka ya. Di sini ada beberapa pelanggan yang mungkin memang kita udah sangat familiar, yaitu Sushiro, ada juga dari Carrefour, dari Padang Merdeka, dan lain-lain. Jenis produk yang ditawarkan itu ada beras premium, beras aromatik, beras khusus makanan untuk yang Jepang, dan juga yang Korea. Selain itu juga untuk beras kesehatan. Nextnya, untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan itu sebesar 200 juta lembar, atau dengan persentase IPO sebesar 24,7% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya 50 per lembar dengan range penawaran di harga 140 sampai 160 per lembar. Nilai IPO-nya ditaksir sekitar 32 miliar dengan metode IPO-nya yaitu eIPO dengan penjamin emisinya yaitu UOB Kay Hian Sekuritas. Untuk schedule IPO-nya ini untuk masa penawaran umumnya di 3 Desember sampai 7 Desember dengan tanggal penjatahannya di 7 Desember dan perkiraan untuk listingnya itu di 9 Desember. Apa sih tujuan dari penggunaan dana IPO ini? Yang pertama itu sekitar 14% akan digunakan untuk pembangunan gudang yang dilaksanakan pada tahun 2022. 11%-nya akan digunakan untuk pembelanjaan modal untuk 2022 dan 2023. Pembelanjaan modalnya itu akan digunakan untuk pembelian kendaraan seperti truk, mobil, box, dan untuk kegiatan operasional lainnya. Sebesar 4% digunakan untuk pelunasan tanah. Jadi digunakan untuk pembelian tanah di lokasi Desa Karanganyar, Jawa Barat, yang nantinya akan digunakan untuk sebagai gudang untuk perseroan, dan sisanya itu akan digunakan untuk sebagai modal kerja, yaitu untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional lainnya. Keunggulan dari perusahaan ini yang pertama itu produk berasnya memiliki varian yang bervariasi, yaitu perusahaan ini menawarkan produk beras yang berjenis medium, premium, dan juga khusus. Bisa juga memproduksi beras customized yang akan dijual khusus kepada pelanggan mereka di segmen HoReCa, yaitu hotel, restoran, dan kafe. Dan juga produksi beras ini bisa juga digunakan untuk menggunakan private label. Teknologi pengemasannya juga mereka cukup canggih ya, menggunakan teknologi oxygen absorber dalam melakukan pengemasan sehingga memiliki daya tahan yang lebih lama. Produknya juga berkualitas tinggi dengan tingkat beras patah yang rendah dan juga tanpa pemutih, pengawet, dan pewangi. Penyaringannya juga cukup ketat terhadap bahan bakunya. Memiliki sertifikat halal juga dan memiliki armada pengiriman pribadi. Untuk resikonya, resiko utamanya untuk untuk perusahaan ini lebih ke pasokan bahan baku ya. Untuk resiko bagi investornya ini ada resiko fluktuasi harga saham, pembayaran dividen, dan juga likuiditas saham. Nextnya kita lihat dari financial highlight-nya. Penjualan 6 month 2021 ini naik sebesar 8%, disebabkan oleh peningkatan penjualan kepada pelanggan hotel, restoran, dan kafe walaupun di tengah pandemi COVID-19 ya. Ini karena sudah mulai pembukaan aktivitas kembali. Namun beban pokoknya ini naik lebih signifikan, sekitaran 10%, disebabkan kenaikan harga bahan baku dan pengemasan, sehingga ini juga cukup menekan labanya ya, yang menurun 49%. Di sini bisa lihat gross profit margin-nya juga sedikit mengalami penurunan, tapi masih di atas level 20%, dan net profit margin-nya untuk 6 month 21 sekitaran 2%, untuk liabilitas per asetnya 0,29 kali dan liabilitas per equity-nya sekitaran 0,41 kali. Sekian untuk IPO summary PT Wahana Inti Makmur. Thank you.